Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai keistimewaan bayi kalung usus serangkap 2 atau bayi meli yang dipercaya sebagai titisan ataupun reinkarnasi dari orang sakti. Istilah bayi kalung usus pasti sudah sering kita dengar, baik di tengah masyarakat sosial ataupun medis. Namun tahukah Anda ada jenis bayi kalung usus yang ketika lahir memiliki 2 bahkan lebih lilitan usus pada lehernya? Menurut kepercayaan masyarakat kuno, terutama di Pulau Bali, kondisi kelahiran yang seperti itu mengindikasikan bahwa bayi tersebut membawa sesuatu energi dari kehidupan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah meli. Bayi meli atau kalung usus serangkap tersebut memiliki energi kesaktian yang berasal dari kehidupan sebelumnya, di mana dipercaya bahwa mereka adalah reinkarnasi atau titisan dari orang yang berilmu tinggi. Secara fisik, bayi meli atau kalung usus yang memiliki kesaktian ini akan bisa dikenali lewat tanda tertentu, di mana yang pertama tentunya adalah pada saat kelahirannya, yaitu terlilit usus lebih dari 1 pada lehernya. Ada yang menyebutkan hal ini sebenarnya adalah pertanda bahwa ada kekuatan tertentu yang merasa tersaingi jika bayi meli ini terlahir, sehingga dengan suatu daya dan kekuatan mereka mencoba membuat bayi meli ini celaka atau mati ketika dilahirkan dengan cara melilitkan usus pada lehernya. Ciri fisik dari bayi meli yang kedua akan terlihat dari unyeng-unyeng pada rambut kepalanya. Bayi meli yang dipercaya sebagai reinkarnasi dari orang sakti ini memiliki pusaran atau unyeng-unyeng yang berjumlah 3 atau lebih pada rambut di kepalanya. Ciri fisik selanjutnya juga masih dilihat dari rambut, yaitu ketika bayi meli ini menginjak usia tertentu, akan muncul rambut gimbal di kepalanya. Dan meskipun sudah dicukur, rambut gimbal tersebut akan tumbuh kembali. Ciri fisik yang keempat dari bayi meli adalah terdapat tok berwarna hitam pada bagian lidah ataupun juga bisa pada daerah kemaluannya. Dan ciri fisik yang terakhir adalah pada bagian tubuh tertentu terdapat suatu tanda lahir yang berbentuk seperti senjata para dewa ataupun simbol-simbol spiritual lainnya. Simbol tersebut ada memang terlihat secara mata lahir, namun ada pula yang hanya dilihat melalui mata batin, dan simbol tersebut menggambarkan peranannya kelak di dalam bidang spiritual. Ciri fisik ini kebanyakan memang muncul semenjak bayi meli dilahirkan atau sewaktu mengalami masa kanak-kanak. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia menuju dewasa, bayi meli ini akan menunjukkan keistimewaannya tertentu. Keistimewaan bayi kalung usus serangkap atau bayi meli yang pertama adalah memiliki kepekaan tentang energi. Kemampuan mereka ini didapatkan tanpa belajar laku spiritual apapun, jadi merupakan bawaan lahir dengan kepekaan batinnya. Mereka akan dapat merasakan energi lain ataupun energi yang dipancarkan dari benda-benda bertuah tertentu.
Keistimewaan bayi kalung usus rangkap atau bayi meli yang kedua adalah memiliki kemampuan alami untuk bisa mendengarkan suara-suara dari alam gaib. Suara itu biasanya berupa bisikan-bisikan gaib, seperti suara gamelan, wayangan, dan yang lainnya. Keistimewaan selanjutnya dari bayi kalung usus rangkap atau bayi meli ini adalah memiliki mata batin atau indera keenam yang terbuka sempurna tanpa laku ritual apapun. Keistimewaan yang keempat adalah sering mendapatkan penglihatan gaib, baik melalui mimpi, meditasi, dan yang lain, di mana penglihatannya ini seringkali akan menjadi kenyataan. Keistimewaan bayi kalung usus rangkap atau meli yang kelima adalah sering bermimpi tentang alam suci. Mereka sering mimpi didatangi dan diwejangi oleh orang-orang suci, seperti leluhur, dewa dewi, dan sebagainya. Mimpi yang lain yang sering dialami dalam mimpi adalah terbang dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini adalah pertanda tingkat spiritual yang sudah sempurna di kehidupan yang lalu. Hal utama yang sangat penting di dalam kehidupan orang meli atau kalung usus rangkap ini adalah kewajiban dan ketersediaannya untuk melanjutkan praktek spiritual dari kehidupan sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan membantu atau berbuat kebaikan kepada orang lain dengan sarana kesaktian yang dimilikinya tersebut. Hal itu sebenarnya untuk menolak karma buruk yang dimiliki oleh bayi kalung usus rangkap atau bayi meli, karena menurut kepercayaan dikatakan bahwa mereka akan memiliki banyak rintangan dalam hidup, bahkan bisa berumur pendek. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah energi orang meli yang jauh lebih besar dari orang kebanyakan. Energi yang besar itu harus diekspresikan atau disalurkan secara spiritual. Apabila tidak, maka orang meli ini akan menjadi mudah emosi, sakit-sakitan, bahkan gampang kesurupan. Jika energi tersebut tidak tersalur dan menumpuk dalam waktu lama, maka energi itu akan menjadi liar dan memantul balik, di mana dapat mengacaukan hidup dari orang meli tersebut. Kekacauan tersebut akan menjadi rintangan kehidupan, seperti kecelakaan, sulit jodoh, sulit rezeki, dan sulit mendapatkan keturunan. Dan kesulitan-kesulitan yang lain di mana akan sampai pada penyakit fisik yang parah. Kemudian faktor yang kedua adalah orang yang meli sangat menarik perhatian dari para leluhur ataupun makhluk gaib lainnya, baik yang positif maupun juga yang negatif. Jika seseorang dengan kelahiran kalung usus rangkap atau meli ini rajin berbuat kebaikan, yaitu dengan menolong sesama dengan ilmu dan gemar beribadah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari para leluhur. Meskipun sesekali ada makhluk halus yang datang, mereka hanya ingin meminta bantuan saja atau ingin disempurnakan. Sebaliknya, jika orang ini sering berbuat kejahatan, baik dengan memakai ilmunya atau tidak, serta ditambah jauh dari Tuhannya, maka kelak pada saat dirinya meninggal, roh ataupun khorinya akan menjadi rebutan dan ditarik ke alam bawah. Bahkan pada kasus-kasus tertentu yang tergolong ekstrim,
Para makhluk penunggu alam bawah tersebut sangat tidak sabar untuk menunggu hasil dari orang melik yang suka berbuat jahat tersebut. Sehingga mereka seketika itu juga akan menarik roh orang melik tersebut ke alam bawah yang berakibat kematian secara tiba-tiba seperti kecelakaan, bunuh diri, dan juga sebagainya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meredam karma buruk dari kelahiran kalung usus rangkap atau melik ini, antara lain adalah dengan ritual pembersihan atau penyucian diri. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan untuk meredam karma negatif kelahiran melik ini adalah memiliki hati yang penuh welas asih dan rajin berbuat kebaikan. Jauhilah perbuatan-perbuatan negatif agar energi melik tersebut tidak berubah menjadi energi jahat, di mana dapat memancing makhluk alam bawah sadar untuk menyeret roh Anda masuk ke dunia mereka. Cara yang ketiga adalah tentu saja dengan menyalurkan energi melik ke arah positif, seperti beribadah, meditasi, ataupun menolong orang yang meminta bantuan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara selektif dalam memasukkan atau berinteraksi dengan energi-energi lain di sekitar dirinya. Hal tersebut meliputi makanan, minuman, dan pergaulan. Konsumsilah apa yang hanya dianggap halal oleh kepercayaan masing-masing, dan jauhilah lingkungan dengan energi yang buruk. Itulah keistimewaan bayi kalung usus rangkap atau bayi melik. Semoga dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua.